Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Elviana dengan NPM 2075544. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Tax Treaty Provision. Baik, selanjutnya ada Tax Treaty, yaitu P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau yang biasa disebut sebagai Tax Treaty, merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua pihak negara dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri. P3B digunakan untuk menentukan alokasi dari hak pemajakan suatu transaksi yang terjadi di antara negara sumber dan negara domisili, di mana negara sumber adalah negara dengan tempat sumber penghasilan berasal dan negara domisili adalah negara dengan tempat wajib pajak tinggal ataupun menetap. Apa itu model OECD? Dalam model OECD ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda internasional, serta pada model ini hak pemajakan diberikan lebih banyak kepada negara domisili. Anggota model OECD ini terdiri dari negara maju yang umumnya di negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan 19 negara lainnya. Lalu apa itu model UN? Dalam model UN ini mempunyai tujuan pada P3B yang lebih meluas, yaitu bertujuan untuk meningkatkan investasi asing sebagai sarana untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Berlawanan dengan model OECD. Pada model UN ini lebih memberikan hak pemajakan kepada negara sumber atau negara yang berpenghasilan. Anggota model UN ini terdiri dari ahli perpajakan negara maju dan perwakilan dari negara yang sedang membangun seperti Asia, Amerika, Afrika, Indonesia, India, Turki, dan 14 negara lainnya. Berikut contoh kasus Tax Treaty. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Maka, atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta. Dalam kasus ini, tidak terdapat peraturan tersendiri dalam Tax Treaty untuk pengenaan PPh hadiah dari perlombaan, sehingga meskipun Indonesia dan Cina memiliki Tax Treaty, namun apabila jenis penghasilan yang diterima tidak diatur kembali, maka tarif PPh pasal 26 yang digunakan adalah sebesar 20% atau mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada personal scope. Pada pasal dan ayat ini mengatur kepada siapa sajakah ketentuan dalam treaty yang bersangkutan bisa diterapkan. Di sini diatur ketentuan tentang siapa saja, yaitu merupakan orang pribadi, badan usaha, dan entitas lainnya yang berdasarkan treaty tersebut. Persetujuan ini berlaku pada orang-orang yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Berikut ada contoh kasus personal scope. Orang pribadi atau badan usaha dan entitas lainnya yang berdasarkan treaty tersebut dianggap sebagai penduduk dari salah satu negara yang terikat perjanjian, termasuk di dalamnya orang pribadi, badan atau entitas lainnya dianggap sebagai penduduk dengan status kependudukan ganda. Selanjutnya ada tax coverage. Di sini diatur tentang jenis pajak yang perlakuannya menggunakan ketentuan dalam Tax Treaty yang bersangkutan. Dalam beberapa hal, ketentuan suatu Tax Treaty memiliki ketentuan yang berada di atas sistem perundang-undangan
yang berlaku secara internal di dalam suatu negara. Persetujuan akan berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan atas nama negara pihak pada persetujuan atau pemerintah daerahnya, terlepas dari cara pemungutannya. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan, semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan dari pemindah tanganan harta gerak atau harta tak gerak. Pajak-pajak yang berlaku di mana persetujuan ini akan berlaku. Yang pertama ada di Indonesia. Pajak penghasilannya yang dikenakan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 atau Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah. Atau selanjutnya disebut pajak Indonesia. Yang kedua ada di Republik Rakyat Tiongkok, itu pajak penghasilan dalam negeri, pajak penghasilan untuk perusahaan dengan penanaman modal asing dan perusahaan asing atau pajak pendapatan daerah, atau selanjutnya disebut sebagai pajak Cina. Persetujuan ini juga berlaku terhadap pajak-pajak yang identik atau pada pokoknya serupa yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan persetujuan sebagai tambahan dari atau sebagai pengganti pajak-pajak yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Nah, pejabat yang berwenang dari negara-negara pihak pada persetujuan akan memberitahukan satu sama lain dari setiap perubahan substansial yang telah dibuat dalam undang-undang perpajakan masing-masing dalam jangka waktu yang wajar setelah perubahan tersebut. Selanjutnya ada residence. Di sini diatur tentang dua hal yaitu definisi penduduk atau berkaitan dengan personal scope, serta tiebreaker rule, yaitu ketentuan yang menentukan tidak berlakunya status residence atas suatu pihak dengan karakteristik tertentu. Definisi penduduk sebagaimana diatur dalam paragraf pertama klausul ini adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan internal suatu negara dapat dikenal pajak negara tersebut. Untuk kepentingan persetujuan ini, istilah penduduk suatu negara pihak pada persetujuan berarti setiap orang yang menurut perundang-undangan negara pihak pada persetujuan ini dapat dikenakan pajak di negara itu berdasarkan domisilinya, tempat tinggalnya, tempat kedudukan manajemennya, tempat kantor pusatnya, atau kriteria lain yang sifatnya serupa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, seorang individual adalah penduduk kedua negara, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut, yaitu ia akan dianggap sebagai penduduk negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua negara, ia akan dianggap sebagai penduduk negara yang dengannya hubungan pribadi dan ekonominya lebih dekat, atau pusat kepentingan-kepentingan vital. Jika negara di mana pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu negara, ia akan dianggap sebagai penduduk negara tempat ia biasa bertempat tinggal. Jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua negara atau tidak keduanya, pejabat yang berwenang dari negara pihak pada persetujuan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan kesepakatan bersama. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, seseorang selain orang perseorangan adalah penduduk kedua negara pihak pada persetujuan, pejabat-pejabat yang berwenang dari negara-negara tersebut akan menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama.